Selain latihan fisik, para anggota SS pun secara khusus memperoleh indoktrinisasi ideologi Nazi serta ajaran-ajaran dari Adolf Hitler. Termasuk di dalamnya soal keunggulan ras Arya dan rasialisme terhadap bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih rendah, seperti Yahudi, Slav, dan ras Mongol. Meskipun dalam sumpah setianya kepada Adolf Hitler para anggota SS mengharapkan Tuhan akan membantu mereka, namun Himmler sendiri mengarahkan agar personil Waffen SS tak perlu bertuhan. Ajaran Kristiani mengenai toleransi dan rekonsiliasi pun harus ditolak karena dianggap bersifat bukan Jerman. Para calon perwira sebelum menyelesaikan pendidikannya juga acap dituntut untuk menulis makalah menyerang kekristenan. Menurut mereka, Kristen dianggap telah menghancurkan kepercayaan asli bangsa Jerman dulu, yang oleh kaum Nazi hendak dibangkitkan kembali. Anehnya, meskipun memusuhi kekristenan, Himmler dalam membangun organisasi SS justru berusaha menyontoh prinsip-prinsip spiritual Jesuit yang digariskan oleh pendirinya. Misalnya, pada ketaatan mutlak, di mana setiap perintah harus diterima tanpa pertanyaan. Dengan doktrin ketaatan penuh dan kemampuan militer yang tinggi, maka cita-cita Reichsführer SS Heinrich Himmler untuk mengembangkan Wehren SS sebagai tentara paling elit semakin mendekati kenyataan. Untuk pengembangan ini, ia dibantu oleh mantan perwira tentara reguler bernama Felix Steiner. Felix Steiner berpendirian bahwa tentara yang bersifat massal sudah ketinggalan zaman. Kini, Jerman memerlukan pasukan-pasukan elit dari kelas paling wahid dengan mobilitas tinggi. Kekuatan semacam ini dengan kecepatan kilat akan mampu memecah belah kekuatan musuh, sehingga pecahan-pecahan itu lebih mudah dihancurkan. Kesatuan bersenjata SS telah diikutkan ketika Nazi memasuki wilayah Rhineland tahun 1936 tanpa perlawanan dari Prancis maupun kekuatan sekutu lainnya. Terhadap agresivitas Hitler itu, semula tentara reguler menunjukkan keengganannya. Begitu pula ketika Hitler melakukan Anschluss atau penyatuan Australia dengan Jerman 2 tahun kemudian, SS ikut berperan dan malah dianggap sebagai malaikat hitam. Itu karena seragam hitam peraknya, dengan ikat pinggang putih serta aksara SS yang menyerupai kilat kembar pada kerah leher. Simbol-simbol ini mencolok, sekaligus membuat banyak orang bergidik karena SS kemudian menjadi pasukan yang sangat kejam dan brutal.